Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri juga Joko Widodo akan kita bahas di video kali ini. 3 tokoh penting. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan pembahasan ke Prabowo dan Megawati. Oke? Prabowo Subianto yang sekarang sudah menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Dan Megawati juga pernah menjadi Presiden. Begitu juga dengan Joko Widodo, Presiden ke-7. Ini kita akan bahas antara Prabowo Subianto dan Ibu Megawati. Siapa mereka? Seperti kita ketahui, Prabowo Subianto ini memiliki darah dari perjuangan bapaknya dulu. Seperti kita ketahui, bapaknya merupakan siapa namanya itu pendiri PSI yang dibilang oleh Prabowo. Berarti dia dari zaman dulu sudah ada darah. Nah, habis itu beliau menjadi Kopassus dan menikah dengan anak Presiden Soeharto, presiden kedua yang sangat lama berkuasa. Presiden yang sangat berpengaruh, 32 tahun. Presiden terlama di Indonesia itulah Soeharto. Menantunya yang sekarang menjadi presiden, Prabowo Subianto dan Megawati. Siapa yang nggak tahu Ibu Megawati? Dan ayahnya beliau merupakan pendiri proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Teman-teman, dua tokoh ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah darah mereka, ayah-ayah mereka. Tapi bagaimana dengan Pak Jokowi? Nah, di sini kita bahas juga siapa sebenarnya Joko Widodo yang telah menjadi presiden 2 periode 10 tahun. Dan apa hubungan mereka? Dan di dalam perpolitikan yang terjadi, apa sebenarnya yang terjadi ketika mereka ini masih hidup tiga-tiga ya? Prabowo masih sebagai presiden, Ibu Megawati masih sebagai ketua partai yang besar PDIP, dan siapa namanya? Joko Widodo mantan presiden yang anaknya beliau sebagai wakil presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo. Wakil presiden yang kita ketahui ada bermasalah mungkin di konstitusi ya, umurnya belum cukup, tapi bisa karena Jokowi saat itu menjabat sebagai presiden. Jadi teman-teman, sekali lagi saya bilang, Megawati dan Prabowo Subianto mempunyai darah keturunan dari bapak-bapak mereka. Tapi Jokowi sudah banyak ditelusuri, kita tidak tahu kemana arahnya. Tapi beliau sangat kuat sekarang. Oke, kita bahas Jokowi. Jokowi dulu tidak dikenal, belum begitu dikenal. Setelah kenal dengan Megawati, ya kan, bisa dibilang Megawati ini merupakan orang yang menjadikan dia dari gubernur atau sebelumnya itu wali kota sampai menjadi presiden. Tapi apa yang terjadi? Apakah Jokowi meninggalkan gurunya Megawati? Ya. Inilah yang mau kita bahas, teman-teman. Kita lihat Jokowi terlalu maju sehingga berani meninggalkan gurunya, ya kan, Ibu Megawati, dan bertempur dengan melawan Prabowo. Kok bisa ya Prabowo kalah terus? Dan harus diketahui, Ibu Megawati pernah mencalonkan diri bersama dengan Prabowo sebagai calon presiden dan wakil presiden walaupun tidak menang. Kenapa Megawati berseberangan dengan Prabowo? Apakah mereka bermusuhan? Enggak, teman-teman. Mereka tetap sahabat. Kita lihat dari pertemuan Prabowo dengan Megawati. Beliau tetap membungkuk ketika
ada apa namanya perjalanan berjalan seiring begini, dia mendahulukan Ibu Megawati. Di sini kita melihat sopannya seorang presiden kita sekarang, Prabowo Subianto. Ini bukan memuji teman-teman, tapi kita bisa lihat Prabowo juga dengan Jokowi, ya kan? Karena kita ketahui terima atau tidak, tanpa Jokowi mungkin Prabowo tidak akan jadi presiden. Tapi sekali lagi teman-teman, Prabowo dan Megawati adalah sahabat. Ini di kasus siapa namanya itu? Sekjen PDIP Hastu ya, dibebaskan dari penjara. Padahal kebanyakan menduga ini tidak akan terjadi karena bisa berbeda dengan kasus Tom Lembong ya. Tom Lembong itu sahabat Anies, dibebaskan oleh Prabowo. Tapi ini sahabatnya anak buah kesayangan dari Megawati. Ya. Anak buah kesayangan Megawati, Hasto, dijebloskan ke penjara. Ya kan? Ketika sudah menjadi presiden, Prabowo langsung membebaskan dengan memberi amnesti. Tapi kita perhatikan dengan Jokowi. Apa yang terjadi dengan Jokowi? Anak buah Jokowi banyak yang dipanggil KPK di masa Prabowo. Menterinya, ya kan, termasuk yang paling setia kepada Jokowi kan Sylvester yang nggak ditangkap itu kan. Tapi ketika Prabowo menjabat, udah tangkap dia karena udah ingkrah. Teman-teman bisa menilai siapa Jokowi, dan kita harus mengakui keunggulan Jokowi yang luar biasa, bisa menjadikan anaknya yang belum cukup umur menjadi wakil presiden. Ya kan, bisa menjadikan orang yang setia kepada dia tidak bisa ditangkap walaupun sudah jatuh hukuman, yaitu Sylvester. Jadi teman-teman, sekali lagi di sini ada semacam pokoknya tidak sejalan di pemerintahan Prabowo. Artinya wakilnya dengan presiden sengaja dipaksakan Prabowo. Artinya kalau tanpa Gibran mungkin dia tidak akan dimenangkan oleh Jokowi. Bisa kita bilang dimenangkan oleh Jokowi. Kenapa? Memang peran Jokowi ini cukup penting ya. Ya, dalam memenangkan Prabowo cukup penting. Bahkan kita lihat pendukung Anies hampir tidak bisa menerima, karena di mana-mana kita lihat Anies yang menang kan. Tapi kok bisa ya Prabowo yang menang? Ini balik kepada kasus dua periode Prabowo melawan Jokowi, kalah terus. Padahal di periode kedua waktu melawan Jokowi, Prabowo hampir dipastikan menang. Di mana-mana suara Prabowo banyak. Tapi pada kenyataannya Prabowo kalah. Rakyat geleng-geleng kepala, kok bisa ya? Inilah kehebatan Jokowi.